Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Sistem Saraf Sensorik dan Motorik Sampai Munculnya Sebuah Perilaku dalam Biopsikologi. Halo teman-teman. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka begitu, perkenalkan, nama saya Yosi Cantika dari program studi D3 Keperawatan Pangkal Pinang, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, tahun ajaran 2022. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah psikologi. Dosen pengampu yaitu Ibu Eni Erlindawe, MKep, SPKep, Medikal Bedah. Kita masuk ke materi yang pertama. Bagaimana sih proses sistem saraf sensorik dan motorik? Dapat dijelaskan bahwa proses sensorik merupakan proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak atau cerebral, kemudian kembali melalui saraf motoris, dan berakhir dengan perbuatan di mana tiap panca indera memiliki reseptor. Sedangkan proses motorik merupakan keseluruhan yang terjadi pada tubuh manusia, yang meliputi proses pengendalian atau koordinasi dan proses pengetahuan atau kondisi fisik yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan faktor psikis untuk mendapat suatu gerakan yang baik. Sasaran pertama yaitu fungsi sensorik dan motorik sehingga muncul sebuah perilaku. Sasaran kedua yaitu proses sensorik dan proses motorik. Yang ketiga yaitu hubungan sensorik dan motorik, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi sensorik dan motorik sehingga muncul sebuah perilaku. Yang pertama, neuron sensorik. Neuron sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Sedangkan neuron motorik memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot atau kelenjar dalam tubuh. Proses sensorik diawali dengan pengamatan, yaitu gejala mengenal benda-benda di sekitar dengan menggunakan alat indera. Pengamatan dengan anggapan atau respon memiliki perbedaan. Proses sensoris diawali dengan pengamatan yang terjadi pada saat stimulus mengenai alat indera. Pengamatan itu sendiri terjadi melalui proses fisik, fisiologi, dan psikologis. Dengan demikian, proses sensoris akan berlangsung dengan baik apabila keadaan indera sehat dan sempurna. Adanya perhatian pada objek, kekuatan rangsangan, dan kondisi saraf baik. Berikut alat-alat indera yang terlibat dalam proses sensoris antara lain. Yang pertama, rangsangan stimulus cahaya. Penerima mata, perasaan yaitu penglihatan. Yang kedua ada suara, penerima atau reseptor di telinga, perasaan atau sensitivitas yaitu pendengaran. Yang ketiga, rangsangan stimulus panas, reseptor yaitu dingin atau tekanan kulit, sedangkan perasaan yaitu perabaan. Yang terakhir ada rangsangan stimulus gas, penerima atau reseptor yaitu hidung, perasaan atau sensitivitas yaitu penciuman. Proses motorik terjadi atas kerja beberapa bagian tubuh yaitu saraf, otak, dan otot. Ketiga unsur itu melaksanakan masing-masing perannya secara interaksi positif. Artinya, unsur-unsur yang satu berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang lainnya untuk mencapai kondisi motoris yang lebih sempurna keadaannya. Gerakan motorik berupa gerakan involunter atau gerakan yang tidak dikendalikan oleh kehendak, gerakan volunter atau gerakan yang dikendalikan oleh kehendak, dan gerakan refleks. Gerakan refleks timbul sebagai akibat adanya stimulus reseptor di dalam tendon, jaringan otot, kulit, selaput lendir, mata, ataupun telinga. Terdapat berbagai jenis gerakan motorik, gerakan refleks, gerakan terprogram, dan gerakan motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, berjinjit, serta gerakan motorik kasar seperti berjalan, merangkak, memukul, dan mengayunkan tangan. Hubungan sensorik dengan perilaku. Akibat apa sih dari proses sensorik manusia yang dapat berperilaku dalam bentuk sebagai berikut? Yang pertama ada fantasi, yaitu suatu daya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua ada berpikir, yaitu gejala jiwa yang dapat menghubungkan pengetahuan yang dimiliki manusia. Yang terakhir ada perasaan, yaitu pernyataan jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang atau tidak senang, sedih, gembira, dan sebagainya.
Ini adalah contoh foto proses sistem kerja saraf sensorik dan motorik. Contoh sensorik dan motorik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, saat tangan kita terkena air panas, secara otomatis kita bakal menjauhkan tangan tersebut. Nah, pembawa informasi bahwa tangan terkena air panas ke otak itu adalah bagian saraf sensorik. Bagian motorik adalah otak kemudian memproses informasi tersebut dengan memberi perintah bahwa tangan perlu menjauh dari sentuhan panas. Lalu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan dan memicu gerakan untuk menarik tangan dari sentuhan panas tersebut. Itulah contoh sensorik dan motorik dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.